Hai guys, belakangan ini lagi rame isu premanisme dan Ormas Grip Jaya. Tapi saya di sini bukan mau ikut komentar tentang masalah Hercules versus negara. Saya di sini hanya ingin membedah pemahaman Anda. Jangan-jangan selama ini Anda masih menganggap premanisme dan ormas itu sama saja. Yuk kita bedah perbedaannya, plus saya juga akan mengaitkan fenomena ini dengan psikologi sosial. Penasaran? Stay tune. Pertama kita harus kenal dulu dengan yang namanya ormas. Jadi gini, ormas itu adalah organisasi masyarakat, semua orang juga tahu. Biasanya terbentuk karena adanya kesamaan tujuan. Contohnya, ormas yang bergerak di bidang lingkungan ada Greenpeace. Kalau ormas yang bergerak di bidang keagamaan ada NU, Muhammadiyah, atau ada juga yang namanya Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani, ormas yang bergerak di bidang pertanian. Mereka punya struktur organisasi yang jelas, AD, ART, dan kegiatan yang terencana. Tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu secara kolektif yang bermanfaat bagi anggotanya dan masyarakat luas. Kalau premanisme itu lebih ke arah praktik kekerasan, intimidasi, atau pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau pribadi yang tujuannya adalah keuntungan pribadi atau kelompok. Premanisme itu biasanya terjadi di ruang-ruang informal seperti di terminal, pasar, parkiran. Pokoknya bedanya premanisme dengan ormas itu ada di struktur organisasinya. Kalau ormas ada, kalau premanisme nggak ada. Dan orientasinya. Kalau premanisme itu untuk keuntungan pribadi, kalau ormas itu untuk tujuan kolektif. Saya mau disclaimer dulu ya. Saya ini bukan seorang ahli psikologi. Dan kalian juga bebas mau percaya atau nggak percaya sama narasi yang saya berikan. Saya cuma orang biasa yang kerjaannya cuma baca buku doang sehari-hari. Jadi kalau saya boleh nebak, kenapa banyak orang yang ilfil dan berpikir bahwa ormas itu adalah premanisme yang dilembagakan. Menurut sudut pandang psikologi sosial versi saya, pertama, karena ada beberapa ormas yang punya hubungan informal dengan elit politik yang mereka anggap sebagai sosok ayah ormas mereka. Sebetulnya ini sah-sah saja. Sebuah ormas dibentuk sebagai representasi dari modal sosial seorang elit politik. Nggak ada yang salah sebetulnya. Yang salah itu ketika hubungan informal ini disalahgunakan, dijadikan sebagai garansi proteksi dalam memanuver ormasnya. Konsep ini disebut patron klien, di mana seseorang yang punya kedudukan yang lebih tinggi atau patron memberikan dukungan sumber daya kepada klien kelompok yang kedudukannya lebih rendah supaya menghasilkan efek timbal balik atau utang budi, atau juga bisa disebut dengan reciprocity yang pernah Anda lihat mungkin di video saya sebelumnya. Saya dapat referensi ini dari artikel tulisannya Bapak Abdul Hakim, seorang pengajar studi perbandingan politik di Stisnu Nusantara Tangerang. Terima kasih Pak Hakim artikelnya. Yang kedua, karena kebanyakan individu dalam ormas mengalami yang namanya deindividuasi. Simpelnya gini, kita itu kalau di dalam kelompok kayak ngerasa lebih berani atau beda aja gitu loh. Di keramaian, identitas individu kita kayak melebur jadi satu dengan kelompok. Kita jadi lebih mungkin ngikutin arus, bahkan melakukan hal-hal yang mungkin nggak akan kita lakukan kalau kita posisinya sendirian. Yang ketiga, kebanyakan individu di dalam kelompok ormas itu mengalami efek anonimitas. Ini kaitannya erat sama deindividuasi yang tadi kita bahas.
Yaitu kalau kita ngerasa di dalam kelompok itu sepertinya kok kayak nggak ketahuan, kok kita seperti nggak teridentifikasi atau seperti tersembunyi. Nah, disitulah kita merasa tanggung jawab atas tindakan kita berubah. Seakan-akan tanggung jawab ini ditanggung bareng-bareng, bukan oleh kita sendiri. Sehingga cenderung individu itu berani melakukan hal-hal ekstrim. Deindividuasi dan anonimitas ini saya dapatkan konsepnya dari buku Arsitektur Perilaku karya Luri Sofyan Yahya dan Dimas Budi Prasetyo. Jadi ketika Anda menghadapi anarkisme atau premanisme dari organisasi masyarakat tertentu, yang harus Anda lakukan adalah memecah massa. Kita sering lihat di berita kalau ada demo atau gerakan apapun itu, biasanya perwakilannya diminta berdialog di ruang rapat. Ini adalah salah satu contoh praktek dari ilmu psikologi sosial. Yang kedua, kalau memang memungkinkan dan aman, Anda coba fokuskan perhatian Anda kepada individu dalam kelompok itu. Ajukan pertanyaan langsung kepada individu itu sehingga itu bisa membantu mereka merasa diidentifikasi dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Sehingga harapan kita bisa mengaktifkan kembali self awareness mereka dan mengurangi efek anonimitas. Yang ketiga, dengan cara berkomunikasi dengan unsur pimpinannya, pimpinannya pasti memiliki pengaruh besar terhadap anggota kelompoknya. Jadi kalau pemimpinnya bisa diajak berdialog secara rasional, mudah-mudahan ada peluang untuk meredakan situasi. Itulah yang bisa kita pahami berdasarkan sudut pandang psikologi sosial tadi. Gimana menurut kalian? Pasti saya yakin di antara kalian sudah banyak melihat, sudah banyak mempraktekkan, bahkan banyak juga di antara penonton konten saya ini sudah pada suhu ya, yang lebih banyak pengalamannya. Coba share pemikiran kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan juga follow atau subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten literasi yang bisa bikin kita merasa lebih aware sama lingkungan sekitar kita. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.